Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leni Widya di sini hadir kembali untuk menemani Sobat Kopi dimanapun Anda berada. Ya, selama 30 menit kita akan berbincang-bincang, ngobrol asik dengan salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Temanggung. Dan seperti biasa, komunitasnya itu sangat luar biasa dan pastinya akan menginspirasi kalian semua. Dan sekarang langsung saja sudah hadir bersama kita komunitas Tunanetra Nasional ya. Langsung saja, selamat datang. Ya. Aduh, yang semangat nih Mas. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat datang. Oke. Ini di sini sudah hadir bersama kita orang-orang yang luar biasa. Pasti ya, selalu di Kopi kita selalu ditemani dengan orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka mempunyai cerita yang luar biasa. Pastinya nggak biasa. Langsung aja nih Mas, perkenalan komunitas Tunanetra Nasional. Oke, saya Budi Arfan ya, dari pendiri dari komunitas Tunanetra Nasional. Oke. Jadi komunitas nasional itu dibentuk tahun 2011. Oke, sudah lama ya Mas ya? Ya. Komunitas Tunanetra Nasional, Mas Budi Arfan ya. Mas Budi Arfan ini sebagai pendirinya. Ya. Langsung pendirinya. Nah, kenalan dulu nih ke sebelah dulu ya Mas ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, ke sebelahnya dulu. Ada yang di tengah Mas, siapa Mas? Saya Adi. Tok sama lu Mas, yang kenceng aja Mas Adi. Oke, Mas Adi sendiri di komunitas ini sebagai apa? Saya sebagai tim IT. Jadi ketika memerlukan praktek langsung yang berhubungan dengan IT, biasanya saya yang luar biasa. Itu tadi ya kata kuncinya IT. Nah, ada apa dengan komunitas ini dan IT? Bingung kan? Makanya saksiin terus. Yang sebelah sini, Ibu, monggo. Sebagai apa Ibu? Ya, saya Selsa. Saya tim Hore aja. Tim Hore? Tim Hore, gitu supporter ya? buat mereka aja gitu. Pasti ada yang support di balik komunitas ini. Oke, langsung aja kita ke Mas Arfan dulu ya. Nih Mas Arfan sebagai pendiri nih, ceritain Mas sedikit gimana sih kok Mas Arfan bisa mendirikan komunitas ini? Jadi gini, waktu dulu kan kita perlu kayak wadah ya untuk teman-teman tunanetra. Jadi saya pikir ya udah kita bentuk aja karena tunanetra ini harus bisa hidup mandiri. Jadi dari situlah keinginan kita untuk hidup mandiri versi kita tunanetra, makanya kita bentuk untuk suatu wadah ya. Gitu. Nah, latar belakangnya tadi kan Mas Arfan ingin memberikan wadah untuk tunanetra khususnya ya. Nah, ini tuh dari apa sih, maksudnya dari pribadinya Mas Arfan sendiri atau bagaimana Mas? Iya, jadi pertama-tama saya pengen sekali kan, kok kayaknya tunanetra kok seperti ini dunia. Saya kan baru ya masuk ke dunia tunanetra. Jadi saya ingin berbagi sama teman-teman tunanetra apa sih yang diperlukan tunanetra. Jadi saya pengen hidup mandiri terus bisa berusaha. Jadi pengusaha gitu loh. Jadi sukses lah walaupun kita tunanetra, paling enggak kita bisa jadi seorang pebisnis ataupun wirausaha gitu loh. Punya sesuatu yang dihasilkan gitu ya Mas ya. Oke. Nah, itu idenya Mas Arfan sendiri atau mungkin dari temannya Mas? Ada maksudnya kita gabung-gabung dari obrolan dari sama teman-teman sesama tunanetra sendiri gitu. Nah, itu saya dari ide saya sendiri. Sendiri gitu. Nah, bagaimana cara dulu mengumpulkannya? Jadi kebetulan itu kita lagi tunanetra kan punya hobi ya dengerin radio. Jadi kita dengerin radio ada talk show. Nah, ada talk show, di situ ada provider yang lagi ada ngasih kayak fasilitas namanya kartu community. Dari situlah saya ingin jadi kita bisa berhubungan bersama teman-teman secara gratis karena masuk ke dalam kartu community tersebut gitu loh. Oh, dulu awalnya dari situ ya? Iya. Oke, dulu dari komunikasinya di radio. Kartu komunikasi. Lalu ketemu sama teman-teman itu, terus Mas Arfan mencetuskan untuk membuat wadah ini. Nah, jadi komunitas ini dari 2011 ya? Iya. Oke. Nah, anggotanya ini kan sudah banyak ya. Tadi kalau kita berbicara tentang nasional udah ribuan. Kalau yang di Temanggung ini ratusan. Nah, itu dulu bagaimana? Apakah Mas dari yang kartu komunikasi tadi itu community itu atau bagaimana sih? Ya, jadi kita bikin event ya. Jadi kita udah alhamdulillah bisa event roadshow ke 29 kota yang ada di Indonesia. Wow. Jadi karena kita menggunakan kartu itu, mereka butuh kartu seperti apa. Kita menawarkan untuk yuk kita pakai kartu ini sama untuk
penggunaan handphone. Jadi dulu ceritanya gini, ada handphone namanya Nokia. Jadi Nokia itu kan berbasis Symbian. Jadi kita bisa mengoperasikan handphone itu dengan Nokia. Cuma tahun 2015 mau nggak mau kita harus berpindah dengan Android yang full layar sentuh. Jadi kita dari situlah kita punya pikiran, ya udah yuk kita gandeng lagi ke provider untuk komunikasi, juga untuk data paket. Makanya kita rusuh ke 29 kota. Sudah disentil sedikit sebenarnya ini komunitasnya memberikan wadah ke arah teknologi ya, Bu ya sebenarnya. Tapi jangan dibahas dulu ya, nanti kita akan membahas ke situ lebih dalam lagi di segmen kedua. Pertama kita ini saya penasaran juga sejauh mana sih untuk wilayah dari anggota-anggota ini? Tadi kan ini secara nasional ya, sejauh apa? Mas Arwan, Sejauh se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, dari mana yang paling jauh? Dari Sabang ya. Dari Sabang sampai Merauke sudah? Enggak, kita dari Sabang sampai paling timur itu. Paling timur? Sumbawa. Luar biasa, itu dari tahun 2011. Iya, dan dia sendiri yang ke sana. Luar biasa. Mas, gimana caranya ini, ceritain ya Mas. Penasaran kan ya? Gimana caranya nih Mas? Jadi gini, seorang tunanetra itu kan ada ya, kayak namanya PSBN. Apa itu Mas? Panti Sosial Bina Netra. Di mana kita belajar namanya orientasi mobilitas atau OM. Kita belajar menggunakan tongkat untuk berjalan. Nah dari situlah kita belajar, di panti lah, disitulah di PSBN itulah kita belajar semuanya. Dari braille, kita tulis nulis, terus berjalan. Makanya kita bisa berjalan kemana-mana menggunakan tongkat ini dengan selamat. Walaupun kemanapun, asalkan kita benar-benar menguasai yang diajarkan namanya OM itu, kita bisa kemana-mana, sampai manapun bisa. Luar biasa. Jadi bisa kita sebut sebenarnya sebelumnya itu dari ada ya lembaga pembelajaran gitu ya Bu, atau sekolah? Iya, sekolah untuk khusus para disabilitas netra ini. Luar biasa. Menarik, sangat menginspirasi. Kita break dulu sebentar ya Mas, Bu. Sahabat Kopi, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Komunitas Pilihan Kita. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kopi Komunitas Pilihan Kita bersama komunitas tunanetra nasional. Orang-orang yang sangat luar biasa di sini. Asik ya tadi ngobrolnya Mas Arwan ya. Saya juga ini maksudnya terkagum-kagum ini tadi yang sampai se-Indonesia Mas Arwan sendiri yang merangkul gitu loh. Nah, gimana caranya? Itu tadi ya ternyata basicnya dari sekolah tadi ya. Nah, sekolah itu dari tahun 2011 juga. Saya dulu masuk di Temanggung 2007. 2007. Tapi kalau 2011 ini dari komunitas yang bersatunya dari komunitas ini ya? Iya. Dibentuknya 2012. 2011. Nah, saya mungkin ke Mas Adi nih. Mas Adi, ini kan tadi saya dengar dari Mas Arwan kan dulu sebelum bergabungnya ini kan ada sekolah dari khusus disabilitas tunanetra gitu ya. Nah, Mas Adi bisa cerita ini dulu sekolahnya itu bagaimana sih Mas gitu? Jadi ini ya, dulunya kita ini ketemu di waktu itu namanya PTNTRW, jadi masih gabungan antara rehabilitasi untuk waktu itu untuk tunanetra dan tunarungu. Jadi khususnya kita yang tunanetra di sana diajarin bagaimana sih tunanetra itu untuk bisa mandiri dalam kesehariannya, misalkan untuk berjalan supaya aman, supaya tidak nabrak. Terus untuk kegiatan yang lain, misalkan kita merawat pakaian kita bagaimana, misalkan untuk yang cewek khususnya tunanetra memasak agar aman, selamat itu bagaimana gitu. Kurang lebih begitu. Jadi dari situlah akhirnya kita semakin mengenal, ternyata tunanetra bisa macam-macam ya, bukan cuma mengandalkan orang lain, kira-kira begitu. Gitu ya Mas, jadi semuanya istilahnya kayak, mohon maaf, yang kita lakukan sebagai orang yang normal gitu, bisa dilakukan dengan seperti mereka-mereka ini. Luar biasa. Nah, kalau untuk Mas Adi sendiri gabung di komunitas ini dari tahun berapa Mas? Kalau saya gabung itu di tahun 2012.
Oke. Berarti nggak lama dari terbentuknya komunitas ini ya. Iya. Dulu Mas Adi dari mana nih Mas, diajak Mas Ervan atau gimana nih? Dulu teman sekolah juga ini angkatan sama? Waktu itu sempat satu sekolah di Temanggung waktu 2007 itu. Terus waktu 2009 atau 2010 itu Mas Arvan di Jogja waktu itu, terus sering komunikasi, akhirnya di 2012 itu ngajakin gabung komunitas gitu. Luar biasa sekali ya. Bersatulah mereka kembali di sini, bergabung di sini juga nih Bu. Oke, Mas Arvan, tadi kan tahun 2011 itu apakah sudah langsung banyak anggotanya? Enggak. Berapa dulu Mas cerita? 50. Iya. Nah itu dulu kegiatan pertama yang dilakukan tuh apa Mas? Cuma ya itu tadi mengenalkan, Langsung ke teknologi. Oh, iya, mengenalkan untuk telepon gratis, SMS gratis gitu doang. Sama waktu dulu kita masih main FB ya dia? Iya. FB. Sekarang udah enggak nih Mas? Udah enggak mainan FB? Instagram ya? Iya, masih kayak gitu. Instagram, YouTube dia. YouTube tahu kan. Ada konten YouTube-nya. Lagi ada konten konten YouTube. YouTube. Nah, menarik. Iya. Oke, kita akan berbicara lebih dalam lagi nih ya. Kita udah masuk ke segmen 2, kita akan cerita lebih tentang kegiatan dari komunitas ini sendiri. Mas Ervan, ceritain. Untuk kegiatan di YouTube ya. Jadi kita ini kan komunitas tunanetra ya. Jadi pengen sekali mengenalkan kalau tunanetra itu ada. Jadi selain orang awas, kalau kita menyebutkan orang awas ya, bukan orang normal. Kita normal soalnya. Ya benar. Iya. Jadi kalau di tunanetra kita menyebutnya orang awas. Kalau kita kalau Mbak Leni awas, kalau kita awas juga. Benar. Awas nabrak. Lah. Jadi ya gitu. Jadi kita mengenalkan semuanya tentang tunanetra. Kayak kita kemarin mungkin bisa kunjungi YouTube kami ya, komunitas tunanetra nasional. Tapi jangan cuma dikunjungi, Mbak Leni ya. Subscribe, gitu. Langsung dong Mas ke Sobat Kopi, langsung ke depan. Sahabat Kopi bisa subscribe YouTube kami, komunitas tunanetra nasional, di like juga ya. Jadi di situ ada kegiatan, beberapa kegiatan kayak kita pengenalan jalur ramah disabilitas, kayak yang di trotoar yang berwarna kuning, terus KPU pemilu, kalau kita nogos itu menggunakan ada ya. leaflet ya. Terus juga kita pelatihan untuk komputer bicara, untuk handphone, juga ada. Semuanya ada di situ. Nah, sebenarnya ini Mas, ini kan tentang konten YouTube ya. Nah, kalau untuk keseluruhan kegiatan dari komunitas ini sendiri apa sih sebenarnya? Pelatihan tentang teknologi atau untuk belajar bermain teknologi atau apa? Semuanya yang terkait dengan semua teman-teman tunanetra yang kita butuhin apa, kita ingin sosialisasi ke masyarakat. Contohnya Mas, sebutin aja deh detailnya. Jadi tadi sedikit. Kayak mijet, kita buka lapak juga di event-event. Kayak kemarin di Temanggung kita buka nama waktu festival kopi. Di Temanggung kita buka lapak pijet. Terus di event Volkswagen ya, kita buka lapak pijet juga. Ada juga. Iya, terus Android. Jadi di 2013 ya, kita mulai 2013, terus pelatihan komputer juga untuk ya paling nggak untuk pengetikan atau menggunakan laptop untuk sosial media. Iya. Jadi terus intinya lebih ke teknologi sebenarnya. Tapi mungkin bisa saya tambahkan bahwa komunitas ini bukan hanya bergerak dalam teknologi aja. Jadi untuk berbagi info, misalnya kayak kemarin beberapa tahun yang lalu saya mengumpulkan mereka, mencari data-data mereka, memfoto mereka itu karena ada sumbangan Al-Quran Braille gitu. Jadi dari komunitas itu kan jadi tahu kita butuh berapa Al-Quran, atau misalnya kayak kemarin puasa ini juga ada COVID ini, ada sumbangan COVID. Jadi Arfan dan teman-teman ini juga di sosial juga begitu gitu. Jadi kegiatan sosial ya seperti ada kegiatan itu. Sosialnya Iya. Dan itu sudah aktif dilakukan dari sejak tahun 2011. Iya, begitu. Kalau untuk yang di teknologi sendiri itu bekal ilmunya dari Mas Arfan sendiri atau masih 2011 sampai 2000 ini ada pembekalan sendiri sampai sejauh ini Mas Arfan? Kita otodidak ya sendiri. Otodidak? Iya. Berarti Mas Adi ini kan dari kecil ya? Iya. Nggak lihat, cuma dia canggih dia. Nah, dari handphone yang belum tahu dia ulik sendiri dia. Kita geser ke Mas Adi nih. Mas Adi cerita nih, Mas Adi gimana nih Mas Adi? Ya kalau tentang teknologi ya, jadi dulu waktu sebelum ada handphone bicara itu
kita tunanetra kadang sering penasaran ya, jadi teman-teman yang awas bisa bermain handphone, kadang ada yang SMS lah, ada yang bermain. Kira-kira kita yang tunanetra ini bisa enggak ya, kayak gitu. Berawal dari situlah akhirnya ada informasi bahwa waktu itu handphone Nokia yang berbasis Symbian itu bisa digunakan untuk pengguna tunanetra. Awal waktu itu tahun 2008 kayaknya, tahun 2008 mulai menggunakan. Stop dulu, rahasia. Kita break dulu sebentar biar pada penasaran nih. Handphone, gimana cara makainya? Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap di Kopi Komunitas Pilihan Kita. Ya, masih di Kopi Komunitas Pilihan Kita bersama orang-orang yang luar biasa di sini. Mas Adi, maaf ya, tadi saya potong dulu pembicaraan kita. Oke, lanjut di mana tadi Mas ya? Tentang handphone tadi nih. Tentang handphone. Dilanjutkan. Jadi untuk penggunaan handphone tadi ya, waktu itu pertama kita gunakan Nokia, waktu itu Nokia yang masih tombol waktu itu ya. Jadi walaupun kita pakai tombol gitu pun masih kebingungan dulunya. Jadi ini ada suaranya, kok suaranya kayak gini ya, gitu kan. Pengenalannya juga adaptasinya lumayan lama. Luar biasa jadi ya. Kita dengar-dengar kadang ada yang di radio itu teman-teman gunakan, kok kayaknya udah lancar, kok saya belajar ribet amat sih kayaknya gitu. Jadi mau nggak mau usaha sendiri itu untuk itu. Jadi semangat dari diri sendiri ya, karena keingintahuan itu luar biasa Mas. Sobat Kopi patut dicontoh, mereka-mereka ini luar biasa. Ini juga pengusaha juga ini. Apa ini pengusaha Mas? keranjang tembakau ini. Nah, itu juga rajin sendiri, rajinnya Iya. Dan mungkin sudah punya karyawan mereka yang diajarkan oleh mempunyai karya. Jadi saya tambahkan lagi juga di Temanggung itu mereka ini sekolah itu ada tahapan-tahapan. Jadi di Temanggung itu mungkin dasar ya, dasar dulu untuk diri sendiri atau berkarya yang sederhana dulu gitu. Terus si Arfan ini melanjutkan ke Jogja. Itu nanti bisa ditanyakan lagi belajar apa di Jogja, setelah itu ke Jakarta. Jadi sebenarnya untuk mengapa dia bisa komunitas banyak itu karena dia sering di berbagai kota. Jadi kan mungkin di Jogja itu ada teman dari mana-mana gitu kan. Jadi dia bisa merangkul ke banyak teman karena kebetulan dia juga supel juga waktu masih sehat walafiat itu. Ada cerita di balik ini ya. Ada cerita di balik itu. Dan itu yang membuat Mas Arfan bangkit kembali, menginspirasi banyak orang sekarang ini. Benar Mas Arfan? Ya. Bukan saya sok tahu, ini kan Mas Arfan tadi sudah bercerita. Seperti itu lagi saya. Jadi perjuangannya luar biasa dari Temanggung, Yogyakarta dan Jakarta. Dan itu dia dilakukan sendiri, tidak ada pendamping. Begitu Mas Arfan? Ya. Luar biasa sekali. Itu apa Mas? Supportnya itu dari diri sendiri gitu ya? Maksudnya sekuat apa sih dulu? Aku pengen buat diri aku sendiri sama teman-teman gitu ya Mas ya? Ya seperti apa ya? Kayak mutu hidupku aja. Iya benar. Ya ada ini sisa hidup saya. Jadi paling enggak saya bisa berguna lah. Iya. Jadi paling enggak saya bisa berguna lah untuk sekarang dari masuk ke kaum tunanetra ya. Jadi paling enggak saya bisa berguna lah untuk kaum saya sendirilah gitu loh. Bisa bantu, bisa berbagi ke teman-teman tunanetra yang lain gitu aja. Luar biasa sekali. Nah, jadi Ibu Salsa sendiri kalau di sini berperan sebagai apa Ibu? Tadi support ya? Ya support dan kalau dia agak ini ya saya ngandani gitu ya, menasehati misalnya dia pengen bikin event ini, oh oke lah ini jalurnya ini, atau misalnya Mbak aku kok pengen itu bantuan itu bagaimana gitu. Jadi saya mencoba cari tahu ke teman-teman bagaimana toh ini, saya yang begitu. Jadi saya boleh dibilang di balik layar saja. Luar biasa sekali. Oke Mas Arfan, Mas Adi, Bu Salsa nih harapannya ini kedepannya gimana khususnya untuk kaum tunanetra sendiri di Temanggung secara khususnya dan secara nasional pada umum. Gimana untuk Mas Arfan sendiri? Jadi kalau di Temanggung ya, teman-teman Temanggung semangat aja.
semangat kita masih, walaupun dengan keterbatasan ini kita masih bisa kok mandiri, walaupun dengan versi kita ya, yang nggak full, paling nggak kita udah mengurangi ngerepotin keluarga paling nggak, gitu aja. Yang nasionalnya hampir sama sih, jadi kalau teman-teman nasional itu kan banyak sekali ya, beragam dari latar belakang mereka yang mijet apa semuanya bisa. Kalau nasionalnya bisa, kenapa yang di daerah Temanggung dan sekitarnya nggak bisa? Ayo kita bangkit lagi, gitu. Untuk semuanya teman-teman, ayo kita bangkit, kita menuju tunanetra yang kalau sekarang bisa, sudah saatnya tunanetra menjadi kaya, gitu aja. Sudah saatnya tunanetra menjadi kaya. Itu motonya Mas Arfan. Oke, luar biasa. Kalau Mas Adi sendiri nih, Mas Adi, harapannya apa nih Mas Adi? Iya, harapannya kalau saya untuk teman-teman tunanetra dengan adanya komunitas tunanetra nasional ini, kedepannya agar kita supaya lebih mudah dalam berbagi informasi. Misalkan ada teman-teman yang punya keahlian khusus atau yang semacamnya itu bisa diinfokan ke temennya, atau bagaimana paling enggak perjalanannya bagaimana, apakah mungkin itu dibagikan ke teman yang lain, kira-kira begitu. Oh gitu ya, untuk ya memberi informasi semakin banyak lah untuk bergabung ke sini ya. Dari Bu Salsa sendiri gimana Bu? Kalau saya mungkin bukan dari komunitasnya ya, dari personal mereka aja, bahwa seorang itu diciptakan seperti itu sama Tuhan, itu pasti ada kelebihannya. Jadi kayak Cik Arfan aja, dia seperti itu dulu, awas aja seperti kita gitu. Kenapa Tuhan memberikan seperti itu? Kebetulan kok dia sekarang menjadi baik gitu, menjadi bisa berbagi ke sesama gitu. Nah itu saya makanya support sama dia itu untuk memberikan contoh kepada yang lain gitu, bahwa kita itu bisa loh berbagi, dan berbagi itu indah dan bahagia. Luar biasa sekali. Pagi sekali. Sangat menginspiratif ini Bu ya, luar biasa sekali. Oke, nah Mas, ini tadi perkumpulannya di mana nih tempatnya Mas? Sekretariatnya ya? Sekretariat. Di Parakan. Parakan. Ya. Jadi ini dari Parakan semua. Ibu juga saya sama ya? Kedu. Di Kedu. Nah, ini saya melihat di sini ada seragam yang sama. Ya. Apakah ini menjadi salah satu logo di komunitas ini? Iya. Benar. Nah, apa ini Mas, ceritain sedikit aja nih. Jadi logonya ini ya, mata hati. Jadi kita karena mata kita nggak lihat, ya kita pakai mata hati aja lah. Kalau dulu punya slogan ya, dulu mata saya lihat, tapi hati saya nggak lihat. Tapi sekarang dibalik, dibalik sama Allah, hatinya yang melihat. Mudah-mudahan mata hati saya lihat lah. Lebih bermakna. Walaupun mata saya nggak lihat, gitu aja. Tapi hati yang melihat ya. Itu yang lebih dalam dan lebih bermakna misalnya Bu. Oke, terakhir ini untuk teman-teman Sobat Kopi, mungkin ada saudaranya mungkin yang sama dengan Mas Arfan dan Mas Adi di sini ingin bergabung dengan komunitas ini, bagaimana? Ya, kita ini aja ke info ke IG kita. Ya, ada silakan disebutkan Mas. @komunitas tunanetra nasional, kecil semua tanpa spasi. Kecil semua tanpa spasi, @tunanetra nasional. Komunitas tunanetra nasional. Dicatat ya Sobat Kopi, buat kalian-kalian yang pengen punya semangat sama mas-mas di sini yang sangat luar biasa. Saling berbagi. Dah, oke, perbincangan kita sampai di sini cukup menarik. Nanti kita bisa sambung di lain waktu, di lain tempat ya Bu ya. Jangan putus di sini aja ya Mas Arfan ya. Oke Sobat Kopi, itu tadi perbincangan kita bersama orang-orang yang sangat luar biasa, komunitas yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, dan bisa kita petik dari perbincangan tadi bahwa dari keterbatasan fisik maupun apapun itu tidak akan untuk menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang bermakna buat diri sendiri maupun orang lain. Dan jangan lupa juga kita selalu bersyukur apapun itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai di sini. Jangan lupa saksikan Kopi-Kopi di episode berikutnya di Temanggung TV, dari Temanggung untuk Indonesia. Akhirnya saya Leni Widya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah Mas Adi. Dadah.